Shalom anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini anak-anak boleh sehat dan tetap ceria berada di rumah. Nah anak-anak, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kasih setiamu melimpah atas kami. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengerti dan memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita akan belajar pada saat pagi ini yaitu tentang bersyukur senantiasa. Nah, anak-anak mungkin sebagian kita atau semua kita bertanya, apalagi di tengah-tengah kondisi yang saat ini yang begitu sangat menakutkan. Ada banyak orang yang terkena penyakit corona, ada orang-orang yang mungkin keluarga kita, mungkin sahabat kita, tetangga kita yang mungkin terkena corona, yang membuat kita takut, cemas, merasa aduh ngeri banget ya, betul. Ya, sulit banget bagi kita untuk bersyukur di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Apalagi mungkin ada di antara kita yang mungkin pekerjaan orang tua kita yang saat ini mengalami kesulitan untuk mencari kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, tapi kebenaran firman Tuhan pada saat ini akan mengajarkan kepada kita tentang Allah menginginkan kita untuk bersyukur senantiasa. Nah, kata bersyukur senantiasa itu adalah bersyukur setiap waktu. Nanti anak-anak baca di rumah ya, Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 21. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas di dalam Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 21 ini, ya. Di sana ada sebuah nyanyian, ya. Nyanyian itu adalah nyanyian pertama yang direkam di dalam Alkitab. Wah, ternyata ini satu jenis syair lagu yang pertama loh yang ada di Alkitab, selain daripada apa yang ditulis oleh kitab Mazmur. Nah, nyanyian ini dinamakan ada nyanyian orang tertebus yang disebut atau dinamakan dengan nyanyian Musa. Jadi nyanyian ini memang dibuat oleh Musa. Nah, anak-anak, bangsa Israel, bangsa Israel itu ya memuji Allah karena yang menjadi keselamatan mereka yaitu ketika terjadi pada pasukan Firaun. Kalian ingat kisahnya ketika bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir, terus kemudian Tuhan menyuruh mereka untuk keluar dari tanah Mesir, tetapi ketika mereka mau pergi keluar dari tanah Mesir, pasukan Firaun itu mengejar bangsa Israel. Jadi keadaannya pada saat itu sangat mencekam. Mungkin seperti kita ya saat ini yang mungkin bukan PSBB ya, tetapi banyak ancaman, banyak tempat-tempat yang tidak nyaman karena mereka harus berlari untuk menghindari pasukan Firaun. Nah, di dalam di dalam nyanyian Musa ini ya, karena terbiasa ya kalau kitab nyanyian itu adalah kitab Mazmur. Tetapi di dalam nyanyian Musa ini, di dalam bait yang kedua, di sana diuraikan, dijelaskan bagaimana tangan kanan Tuhan, ya, di mana kuasa Tuhan itu campur tangan dalam dunia ini untuk menghukum musuhnya. Ya, bait ini lebih pada sudut pandang musuh. Ya, jadi musuh mereka adalah pasukan Firaun. Ya, ketakutan mereka terbesar adalah pasukan Firaun. Tetapi mereka mengingat bagaimana tangan kanan Tuhan yang luar biasa membimbing, menuntun, melindungi, dan menjaga mereka untuk bisa keluar dari bahaya maut ini. Wah, nah anak-anak perhatikan di sini
pada bait yang ketiga di dalam ayat 11 sampai 16a, di sana itu ada ketidakdataran. Ya, ketidakdataran maksudnya adalah antara ketidakdataran Tuhan di atas para dewa-dewi bangsa-bangsa pada saat itu. Ya, dimana mereka juga tahu, orang-orang Mesir juga percaya dengan para dewa-dewa. Nah, hanya Tuhan yang dapat meniadakan musuh mereka, ya, dan menuntun mereka, sehingga bangsa-bangsa yang akan menghadapi yang akan dihadapi Israel pada perjalanan ke tanah Kanaan itu, ya, menjadi takut. Jadi musuh-musuh mereka itu oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena kemahakuasaan Tuhan, oleh karena the power of God, ya, kekuatan dari Tuhan yang dapat membawa mereka keluar dari ancaman itu semuanya. Wah, anak-anak, nah ini dia. Tadi bait yang ketiga. Pada bait yang keempat di dalam ayat 16b sampai ayat 18 itu menceritakan tentang ketika mereka mau menyeberang ke tanah Kanaan. Ya, itu ada di dalam ayat 16b. Di sana dikisahkan bagaimana Israel itu berada, ya, ketika mereka menyeberang, mereka sampai, ya, di tempat kudusnya Tuhan. Ya, akhirnya bait Allah itu di Yerusalem. Ya, hal ini untuk menunjukkan sorry ya, ini teh kepencet tadi ya. Ya, dikatakan bahwa ini untuk menunjukkan bahwa Allah itu adalah raja yang kekal di atas seluruh bumi. Ya, bahwa hanya Allah yang mampu mengeluarkan mereka dari ancaman para musuh. Hanya Allah yang mampu menolong bangsa Israel. Ya, nah di dalam perikop ini ada 5 kali disebutkan tanganmu, ya, atau tangan kananmu. Ya, di sana ada ayat 16, ayat 12, ayat 16, ayat 17 yang menyatakan adalah tangan Allah yang melepaskan bangsa Israel. Jadi tangan kanan kuasa Tuhan yang melepaskan bangsa Israel. Nanti kalian bisa lihat di Mazmur pasal 106, di nomor 106 ayat 26 dan Mazmur nomor 118 ayat 15 sampai 16. Wow, ajaib banget ya pertolongan Tuhan ya. Nah, istilah tangan ini, ya, sebenarnya itu hanya simbol. Ya, jadi bukan berarti tiba-tiba muncul ada tangan Tuhan yang istilahnya memegang orang-orang Israel, enggak. Itu sebenarnya hanya simbol, ya. Hanya simbol yang dipakai, yaitu dimana untuk menggambarkan tindakan Allah dengan segala keperkasaannya, di mana Allah turun tangan langsung, ya, bertindak menghadapi musuh-musuh Israel yang secara manusia, secara pikiran itu tidak mungkin dilawan. Ya, mengapa Ibu Herti katakan begitu? Mengapa firman Tuhan katakan begitu? Karena secara perlengkapan perang, bangsa Israel tidak punya yang secanggih bangsa Mesir. Secara pasukan mereka tidak punya, karena mereka itu hanya budak di tanah Mesir. Ya, jadi kalau menurut pemikiran dan logika manusia, tidak mungkin mereka bisa mengalahkan pasukan Firaun. Nah, anak-anak, setiap hati yang telah mengalami dan merasakan keperkasaannya Tuhan itu tidak akan dapat berdiam diri tanpa mengeluarkan puji-pujian kepada Tuhan. Jadi setiap bangsa Israel itu yang sudah melihat dengan langsung bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan yang wow, amazing, spektakuler, ya. Bagaimana perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang terjadi di dalam diri mereka itu membuat mereka secara natural, secara spontan, secara lahir di dalam hati mereka itu memuji-muji Tuhan, mereka mengagung-agungkan Tuhan. Nah, anak-anak, mengapa kita sulit banget untuk memuji Tuhan?
Mengapa kita sulit banget untuk memuliakan Tuhan? Karena kita tidak dapat melihat bagaimana perbuatan Tuhan itu begitu besar dan ajaib. Ibu Herti tahu ketika di usia kalian ada banyak anak-anak yang malu untuk disuruh bernyanyi. Ya, baik itu di dalam kebaktian, baik itu di dalam kelas, sepertinya sulit banget. Tetapi Ibu Herti mau katakan, firman Tuhan mau katakan, ketika hati kita melihat, ya, mengalami, ya, merasakan. Jujur Ibu Herti juga merasakan ketika hari ini bisa luput dari corona, ya, ketika Ibu Herti masih bisa bernafas, ketika Ibu Herti masih bisa mengajar kalian, ketika Ibu Herti masih menyampaikan firman Tuhan, itu adalah sesuatu yang keperkasaan Tuhan yang ajaib. Ketika Ibu Herti mendengar berita di sana sini, sahabat, orang yang Ibu Herti kenal, betapa Tuhan itu menolong kita, dan hati kita itu penuh dengan puji-pujian bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Nah, anak-anak, coba kita lihat di sini. Apa sih arti bersyukur itu ya, Bu Herti ya? Nah, Ibu Herti coba membantu. Bersyukur itu adalah menerima segala yang ada pada kita saat ini sebagai hal yang terbaik. Ya, bersyukur juga berarti menerima segala keadaan yang terjadi. Perhatikan ya, dicatat ya. Menerima segala keadaan yang terjadi. Ya, artinya keadaan yang terjadi itu bukan hanya waktu kita mendapatkan hadiah, waktu kita sehat, waktu kita bahagia, tetapi bersyukur senantiasa itu dalam semua keadaan. Meskipun itu mungkin kita terlalu banyak tugas, atau mungkin kita harus bete di rumah karena tidak bisa bertemu dengan teman-teman, ataupun mungkin kita tidak bisa bermain seperti di hari-hari sebelumnya, sebelum corona ini. Kita harus bersyukur karena apa? Kita masih bisa bertemu dengan keluarga kita. Kita masih bisa berkumpul dengan mereka. Kita masih bisa melihat papa mama. Kita masih bisa namanya sekolah meskipun kita online. Kita masih bisa beribadah meskipun kita tidak ke gereja. Kita masih tetap bersyukur. Semuanya itu adalah karena keperkasaan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, anak-anak, kita mau belajar. Lawan dari bersyukur itu adalah sikap sinisme. Ya, sinis. Ya, sinis itu memandang segala sesuatu dengan negatif. Ya, misalnya kita sakit. Kalau kita nggak bisa bersyukur, lawan katanya apa? Kita menjadi sinis. Ih, kenapa ya aku sakit ya? Aku mah ya, kenapa ya nilaiku jelek ya? Kenapa ya nggak bisa ke sekolah ya? Kenapa ya nggak bisa main ya? Semuanya penuh dengan keluhan dan keluhan. Wah, itu orang sinis ya. Jadi semuanya dipikirkan dengan negatif. Nah, Ibu Herti mau jelaskan mengapa ada banyak orang termasuk kita yang tidak bersyukur. Ada beberapa sebabnya. Yuk kita kenalin ya. Kenapa sih kita sulit untuk bersyukur? Yang pertama, kita tidak pernah puas dengan semua hal yang ada. Karena natur manusia, keadaan alami manusia adalah tidak pernah puas. Selalu ada kata kurang. Nah, ini natur kita. Yang kedua, kita itu seringkali dijangkiti oleh penyakit yang mengasihani diri kita atau self pity. Ya, kita selalu hanya berfokus kepada diri kita. Jadi kita mengasihani diri kita. Kenapa ya aku teh susah banget? Kenapa ya aku teh banyak banget masalah? Kenapa ya aku teh ya sulit banget untuk belajar? Kenapa aku ya sulit banget punya teman? Nah, kadang-kala kita jadi mengasihani diri kita. Nah, yang ketiga, kita sulit bersyukur karena kita lupa bahwa pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita telah dibuktikan pada masa-masa yang lampau. Anak-anak pernah berpikir, Ibu Hati sering membayangkan waktu yang lalu-lalu Tuhan sudah tolong. Anak-anak tahu, corona ini sudah hampir 1 tahun ada di sini. Tapi Tuhan tetap memelihara kita
itu karena bukti kasih Tuhan tetap tinggal dalam kita. Tapi walaupun kena corona, apakah Tuhan tidak mengasihi kita? Tetap mengasihi kita. Tuhan tetap menjaga kita. Ya, jadi mungkin ada saudara, wah berarti dia nggak dikasih Tuhan. Tidak. Ya, tapi cara Tuhan mengasihi dia berbeda. Nah, kita jangan lupa, mungkin ketika ada saudara kita atau tetangga kita yang kena corona pun, Tuhan tetap pelihara dia. Oleh karena itu kita bersyukur ya. Ibu Herti mau cerita ya, temannya Ibu Herti ada satu keluarga yang kena corona. Jadi ayah, ibu, dan anaknya. Ya ada ketakutan, ada. Tapi Ibu Herti selalu berkata, harus bersyukur. Lihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah ketidakbaikan. Nah, jangan lupa ya akan pemeliharaan Tuhan. Yang keempat, hidup kita itu berorientasi pada solusi permasalahan, bukan supaya kita itu semakin mengenal Tuhan. Jadi kita melihat ketika kita punya masalah, kita sulit bersyukur karena kita melihat masalahnya besar banget. Ya, terus fokus kita hanya bagaimana supaya masalah itu keluar atau bagaimana masalah itu bisa selesai. Bukan berarti itu salah, tetapi yang menjadi salah karena kita hanya fokus bagaimana supaya masalahnya itu selesai, supaya masalahnya cepat beres, akhirnya kita sulit melihat bagaimana Tuhan menolong kita. Nah, tapi kalau kita misalnya punya masalah, tapi kita datang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, kita katakan kita mau semakin mengenal Tuhan, kita akan berkata, thank you Lord. Nah, itu dia anak-anak. Sulit banget kalau kita hanya berfokus kepada masalah kita. Nah, yang kelima, yang kenapa kita sulit bersyukur? Karena kita itu gagal mengaitkan setiap momen dengan penyertaan serta pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita itu hanya mengingat-ingat kesusahan, tapi kita tidak bisa mengingat bagaimana setiap atau menghitung setiap berkat-berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Kita tidak pernah melihat, oh aku masih punya papa, aku masih punya mama, aku masih bisa makan, aku masih bisa tinggal di rumah, aku tidak kehujanan, aku masih bisa ikut sekolah online, aku masih bisa membantu orang tua di rumah, aku masih bisa bermain di rumah. Kita tidak bisa melihat itu. Tapi yang kita bisa lihat hanya kapan ya, aduh corona. Memang betul, tetapi kita tidak boleh stres, kita tidak boleh hanya fokus, dan kita membuat corona ini membuat kita itu semakin merasa aduh kapan sih beresnya. Kita sulit banget untuk bersyukur. Nah, jangan ya, kita jangan gagal untuk mengaitkan momen yang lalu-lalu Tuhan sudah tolong, sekarang pun Tuhan pasti tolong. Nah, anak-anak yang keenam, mengapa kita sulit untuk bersyukur? Itu karena ada keangkuhan hidup. Ya, kita itu memiliki tuntutan standar kehidupan yang terlalu tinggi. Ya, sehingga banyak kekecewaan. Gitu ya, kita suka membanding-bandingkan hidup kita, diri kita dengan orang lain. Kenapa ya keluargaku seperti ini, keluarga temanku tidak seperti ini? Kenapa ya rumahku seperti ini, rumah orang lain lebih baik dari rumahku? Kenapa ya makananku seperti ini, makanan orang lain lebih baik dari makananku? Nah, itu yang membuat kita tidak bersyukur. Ya, kita tidak bisa bersyukur dengan telur ceplok karena kita melihat ada rendang. Kita tidak bisa bersyukur dengan tahu karena kita melihat ada ayam KFC. Nah, standarnya yang mana? Ayam KFC atau tahu? Ya, apapun itu kita harus bersyukur. Ya, tidak boleh angkuh ya. Nah, anak-anak, kalian sudah mendengarkan bahwa kita diminta oleh Tuhan untuk bersyukur dan bersyukur setiap waktu. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik itu kita senang,
baik itu kita susah, baik itu kita sehat, baik itu kita sakit, baik itu kita mengalami kemiskinan, baik itu kita mengalami kelimpahan, baik itu semuanya keadaannya menjadi baik, ataupun mungkin dalam keadaan yang punya masalah, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan tidak diukur oleh keadaan kita. Nah, anak-anak tetap bersyukur ya di rumah ya. Nah, kenapa Ibu Herti memberikan video ini? Supaya kalian lebih punya waktu. Karena kalau Zoom itu kadang-kadang suaranya terputus-putus atau ada yang terlambat masuk. Nah, supaya ini jelas, nanti kalau Zoom kita akan diskusi. Nah, anak-anak, ini dia penugasannya. Ya, anak-anak bisa tuliskan jawabannya di selembar kertas lalu difoto. Nah, anak-anak, mengapa kita perlu bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan? Tadi Bu Herti sudah jelaskan ya. Alasan mengapa kita perlu bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana perasaan apa yang kalian rasakan ketika kalian mampu bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan dan sesama manusia? Ya, bagaimana perasaan kalian? Kalau Ibu Herti, perasaannya akan merasa terpuaskan. Nah, anak-anak, itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana caranya agar kalian dapat terus memiliki pengampunan. Ya. Bagaimana caranya agar kamu dapat terus memiliki kemampuan, maaf ya Ibu Herti ulangin ya. Bagaimana caranya agar kalian dapat terus memiliki kemampuan untuk bersyukur meskipun ya nanti keadaan kalian kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak ya. Bagaimana caranya supaya kita tetap bersyukur ya, walaupun keadaan kita baik ataupun keadaan kita tidak baik. Nah, anak-anak, kalian tentu pernah mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, baik itu kepada orang lain, contohnya kepada ibu, ayah, guru, teman, dan lain-lainnya. Nah, kalian tuliskan ya pengalaman kalian. Misalnya kalian bersyukur kepada Tuhan. Ya, tuliskan pengalaman kalian tentang apa. Misalnya Ibu Herti pernah bersyukur banget kepada Tuhan ya, karena waktu Ibu Herti pulang dari Blora ke Bandung ya, di tengah jalan itu ada bus yang tabrakan. Untung saja Ibu Herti tibanya ketika peristiwa itu sudah terjadi. Kalau misalnya peristiwa itu belum terjadi, wah pasti Ibu Herti sudah celaka. Nah, Ibu Herti sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai dan melindungi dan mengatur waktunya dengan tepat. Ya, anak-anak, Ibu Herti sangat bersyukur. Itu kejadiannya di bulan Januari awal ketika Ibu Herti selesai kembali dari Blora ke Bandung. Nah, anak-anak, nanti kalian tulis ya, ceritakan. Misalnya, oh, saya bersyukur karena Mami merayakan ulang tahun saya di tengah-tengah pandemi. Ya, Mami kasih cake yang enak misalnya. Kalian cerita, oke? Nah, yang kelima, jelaskan mengapa kita itu sulit untuk bersyukur. Tadi Bu Hati sudah jelaskan. Minimal lebih dari 5 alasan ya. Ada beberapa alasan kita itu sulit untuk bersyukur. Tapi anak-anak, kita mau belajar ini ya, tuliskan soal dan jawabannya, kemudian difoto lalu diupload di Google Classroom. Nah, anak-anak, kita mau berdoa dan kita mau minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita dan memiliki hati yang bersyukur, hati yang bersukacita, hati yang terus berserah kepada Tuhan. Apapun masalah kita, kita tetap bersyukur. Ya, ada satu lagu yang sederhana sekali ya. Dalam suka dukaku kan tetap bersyukur, haha. Diolok, diejekku
kan tetap bersyukur, haha, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap bersyukur. Bisa? Ya, ikutin ya. Dalam suka duka ku kan tetap bersyukur. Diolok, diejek ku kan tetap bersyukur. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap bersyukur. Jadi tetap bersyukur ya anak-anak ya. Bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan cinta-Mu bagi kami. Tuhan, tolong kami untuk terus bersyukur, karena Tuhan baik. Tuhan tetap senantiasa memberikan kelimpahan yang besar dalam hidup kami. Ajar kami untuk terus bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kami, semuanya mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini dulu. Sehat selalu dan tetap ceria, bahagia bersama dengan keluarga di rumah. Tuhan Yesus memberkati.